Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah asal-usul dinamakan Malik bin Dinar, dan sebab bertaubatnya beliau. Ketika Malik dilahirkan ke atas dunia, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik bukan seorang budak tetapi orang yang merdeka. Orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak perahu meminta supaya membayar ongkos masing-masing penumpang. Ketika diminta ongkos kepada Malik bin Dinar berkata, "Aku tidak punya uang." Awak perahu memukulinya hingga ia pingsan. Ketika Malik sadar, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Dijawab oleh Malik bin Dinar, "Aku tidak punya uang," dan untuk kedua kalinya mereka memukulinya hingga pingsan. Ketika Malik sadar kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang." Kemudian awak perahu mengatakan kepada temannya, "Mari kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pada saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air, dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik pun menjulurkan tangannya. Dari mulut seekor ikan dia mengambil 2 dinar, dan uang itu diberikannya kepada awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut dan meminta maaf kepada Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar pun meninggalkan perahu itu dengan berjalan di atas air. Inilah penyebab dan alasan mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya tentang bagaimana Malik bin Dinar bertaubat kepada Allah. Dikisahkan Malik bin Dinar adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Dia gemar bersenang-senang dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah. Malik tinggal di Damaskus, yang mana kerajaan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan megah. Malik ingin sekali diangkat menjadi pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkannya sajadah, dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan sholat. Ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, "Alangkah munafiknya engkau ini, setahun telah berlalu." Apabila hari telah malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam ia sedang asik menikmati musik. Saat itu semua teman-temannya telah tertidur. Tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara, "Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Kata-kata itu sangat menggetarkan hati Malik bin Dinar. Segera Malik melemparkan kecapi yang ia pegang dan berlari menuju masjid. Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, "Selama setahun penuh aku telah menyembah Allah dengan berpura-pura. Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu kepada Allah. Apakah yang harus aku lakukan sekarang? Seandainya orang-orang hendak mengangkat aku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada malam itulah untuk pertama kalinya ia sholat dengan khusyuk penuh dengan keikhlasan. Keesokan harinya seperti biasa orang-orang berkumpul di depan masjid. Mereka berkata, "Lihatlah, dinding masjid telah mulai retak-retak. Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka sepakat bahwa yang paling tepat untuk menjadi pengawas masjid itu adalah Malik bin Dinar. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan salatnya. "Ya Allah, setahun penuh aku menyembahmu secara munafik dan tak seorang pun memandang diriku. Sekarang setelah kuberikan jiwaku kepadamu dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang datang menghadapku untuk mengagungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan ini atas diriku." Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah, dan menjalani hidup dengan prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan soleh. Ketika seorang hartawan dari kota Basrah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri cantik, si putri mendatangi Sabit al-Bunani untuk meminta pertolongan. "Aku ingin menjadi istri Malik, sehingga ia dapat menolongku di dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa dijawab oleh Malik? "Sesungguhnya aku telah menjatuhkan talak kepada dunia, dan wanita itu adalah milik dunia yang kutalak. Oleh karena itu aku tidak dapat menikahinya." Demikianlah kisah bertaubatnya Malik bin Dinar. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.